Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Tadi sebelum jeda, Pak Fahmi sebentar lagi akan bergabung, terlihat di layar kaca, mengatakan mungkin memang momentumnya gitu ya Pak Sudirman. Momentumnya sekarang, mengapa sekarang disampaikan? Karena tidak cuma ini saja, mungkin sekitar 5-4 hari yang lalu Pak Sudirman juga pernah bilang ada mafia yang menghalangi ketika ingin melaporkan soal petrol ke KPK. Itu sekalipun memang tidak disebutkan siapa, apa, tapi itu terucap dan itu ditangkap oleh media sedemikian rupa. Jadi agak sulit kemudian melepaskan ini tidak berkaitan dengan posisi Anda sekarang. Itu konsekuensi yang harus saya tanggung ya, dan saya sadar betul lah. Tapi kan juga kita mesti menjalannya dengan cool saja gitu. Ya namanya saya bekas orang pemerintah kemudian pindah ke oposisi pasti kan tahu banyak gitu. Dan satu ketika ini kemarin mau debat mengenai energi, ada diskusi energi, pasti saya ditanya hal-hal yang dulu terjadi gitu. Jadi kalau ada kemenjangan, ya kalau ada kemenjangan pasti ditanya gitu. Dan ini kan sebetulnya nanti juga sama kalau misalnya Pak Prabowo di pemerintahan akan begitu juga. Jadi harusnya sih menurut saya nggak perlu bereaksi berlebihan. Kalau memang ada hal yang kurang pas, dijelaskan saja gitu. Tidak perlu. Sekarang ini saya seperti dikeroyok oleh banyak orang gitu ya. Seperti melakukan apa, padahal sebetulnya. Tapi kan banyak juga dari BPN yang mendukung Anda. Karena posisi Anda juga di BPN, jadi mereka membackup Anda. Saya nggak tahu, tapi setahu saya seharian ini banyak sekali ada meme-meme dan cerita yang dulu pada waktu MKD muter dikeluarkan lagi gitu. Jadi ini serangan musiman yang menurut saya sih pelakunya masih itu aja lah. Saya kira-kira bisa tahu. Kalau statement Anda serangan musiman juga atau tidak? Enggak. Saya kan datang ke acara bedah buku karena diundang gitu ya. Ya saya ceritakan apa yang saya tahu dan itulah saya selama ini begitu. Jadi tidak pernah merencanakan menyudutkan orang gitu. Tapi apapun yang saya tahu dan saya ditanya dan kalau itu menjadi hak publik, saya bercerita gitu. Karena kalau misalnya pernyataan Anda yang kemudian diikuti banyak media soal kemudian Jokowi mengatakan ya kalau misalnya diperkuat yang soal itu Anda menganggap itu menyudutkan atau tidak? Diperkuat yang mana? Soal kontrak tadi yang Anda menyatakan ketika ketemu dengan Presiden Jokowi kemudian oh cuman ini aja itu yang itu. Kan bagaimana itu dikutip media banyak saya kira itu bukan menyudutkan tapi menjelaskan bahwa memang surat itu ini mengambil posisi saya. Bahwa surat itu saya bikin dengan penuh kehati-hatian. Sampai presiden pun sebetulnya memberi saya bekal kalau mau lebih kuat silakan saja, tapi saya nggak gunakan itu gitu. Dan yang dikatakan Pak Fahmi tadi bahwa sebagai akademisi independen beliau mengatakan surat itu normatif saja gitu. Kenapa normatif? Karena memang sengaja kita bikin normatif untuk tidak ada risiko-risiko hukum gitu. Di kemudian hari. Di kemudian hari gitu. Pak Fahmi? Ya. Jadi saya kira betul yang dikatakan Pak Sudirman saya tadi ya suratnya itu normatif juga. Kemudian tadi jaminan atau kepastian perpanjangan kan tidak diberikan. Sehingga cuman itu dibutuhkan sama MOFED gitu ya. Untuk keperluan menaikkan harga saham tadi. Nah sekali lagi kenapa ini jadi ribut? Pertama tadi karena sekarang posisinya Pak Sudirman itu kan sebagai tim pemenangan. Nah kemudian yang kedua momentumnya kan banyak bertanya kenapa Pak Sudirman baru sekarang mengungkapkannya. Nah saya yakin kalau untuk surat Freeport pertemuan Malaysia, saya yakin Pak Sudirman tidak bohong gitu ya. Itu saya yakin meskipun trading topik kan luar biasa itu Pak Sudirman. Nah tetapi tadi pertanyaannya tentang Petra, yang Pak Sudirman Said juga memberikan statement bahwa akan melaporkan gitu ya, melaporkan ke KPK, tetapi ditahan atau dicegah oleh atasannya. Tidak menyebut siapa atasannya, ini kan juga menimbulkan tanda tanya gitu ya. Nah seingat saya kira Pak Sudirman juga ingat bahwa saya itu kan anggota tim anti mafia migas juga gitu ya. Sebelum ada audit tadi, sebelum ada audit itu, kami gitu ya, Pak Faisal Basri, saya dan hampir seluruh anggota itu datang ke KPK, tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Nah kemudian yang kedua, jadi Pertamina tidak ada soal itu juga sudah menyerahkan hasil audit forensik tadi ke KPK. Pak Sudirman sebagai atasannya juga tidak mencegah tadi. Maka saya ingin konfirmasi gitu ya, apakah yang dikatakan Pak Sudirman Said bahwa
ada upaya untuk mencegah tadi gitu ya, agar tidak dilaporkan ke KPK. Ini saya kira perlu gitu ya. Karena pada titik itu saya masih meragukan apakah Pak Sudirman Said berbohong atau tidak di situ. Oke, Gitu, Pak Sudirman. boleh dijawab ya sekarang Pak Sudirman. Ini diperluas nih ke Petrel juga. Pak Karena Fahmi, berdekatan ya. momennya. Pak Fahmi, Nggak, tadi kan udah disinggung gitu Iya, ya. betul Pak Fahmi. Iya, silakan Pak saya jawab Sudirman. sekarang. Iya. Pak Fahmi, berbeda hasil reviewnya Pak Faisal dan tim dengan audit kan yang dikerjakan oleh Korda Mental atau konsultan independen itu. Dan memang Sebagian besar itu menjustifikasi, ya, tetapi Pertamina kan juga menyerahkan hasil audit forensik tadi, Pak Sudirman. Oke. saya ya, tidak tahu, ya, tapi silakan Pak Sudirman. tapi memang saya mengalami proses itu. Sore itu saya habis ketemu dengan Pak Presiden dan pegang 2 kasus, satu MKD, satu lagi Petral. Waktu itu mau disampaikan pada hari Seninnya lah kira-kira gitu. Tapi saya kira Jumat waktu itu, Jumat sore, Jumat malam saya ditelepon untuk bertemu seseorang, saya nggak sebut, dan seseorang itu orang stafnya Pak Presiden menyampaikan pesan, Pak, menurut Pak Presiden ini nggak usah dulu gitu, lebih kepada MKD dulu gitu. Tapi saya juga ingin menyampaikan ini Pak Fahmi, memang dalam urusan krusial ini terjadi up and down sikapnya Pak Presiden, termasuk dalam MKD juga beliau sempat marah, sempat happy gitu ya. Begitupun dalam soal audit ini. Jadi sebetulnya kalau mau diceritakan nanti banyak sekali. Nggak, masalahnya itu ya, selain 2 hal tadi kalau yang disampaikan adalah forensik audit, Pertamina itu tanggal 23 November sudah menyerahkan. Artinya tidak alasan untuk mencegah gitu ya. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, saya kira Pak Sudirman juga meyakini gitu ya, bahwa pembubaran Petra tanpa komitmen dan endorse dari Presiden, saya kira suatu hal yang mustahil. Karena sebelumnya pemerintahan SBY itu Dahlan Iskan juga mau membubarkan dan dia mengatakan nggak sanggup karena ada kekuatan langit 7. Nah maka saya menyimpulkan itu ya sebagai akademisi tadi bahwa tanpa komitmen dan endorse dari Presiden Jokowi, maka tidak mungkin Petra itu bubar sampai sekarang gitu ya. Nah kalau itu benar, untuk apa Jokowi kemudian mencegah melaporkan ke KPK, toh itu sudah dilaporkan oleh anggota tim anti-mafia migas, sudah dilaporkan oleh Pertamina. Nah ini nggak relevan gitu. Nah saya menyayangkan kalau dalam konteks ini kemudian Pak Sudirman, saya nggak mengatakan bohong gitu ya, tapi ada semacam disinformasi yang itu tidak benar dan ini perlu diluruskan Pak Sudirman. Saya mengalami itu, saya mengalami dan saya ada saksinya, saya punya fotonya siapa yang menemui saya. Kalau diperlukan nanti bisa diceritakan kepada publik gitu ya. Tapi menurut saya kalau atasan kan sudah berarti, kalau atasan menteri kan berarti presiden. Dan Pak Wahyu mesti ingat bahwa perkembangan politik sesudah itu mengalami dinamika luar biasa. Jadi saya juga bisa memaklumi kalau ada pandangan-pandangan yang berubah gitu. Saya harus mengatakan di sini bahwa tidak sepanjang waktu sampai saya berhenti itu Pak Presiden firm soal pembubaran Petral. Karena ada beberapa menteri yang juga menganjurkan untuk tidak terlalu keras gitu. Kalau misalnya sekarang sudah jelas kemudian gini, apakah yang saya mengutip Pak Fahmi tadi ya, karena diungkapnya sedikit. Apakah ada rencana kemudian Pak Sudirman, oke kita ungkap aja, kita buka semua. Misalnya soal Petral, oke kita. Tergantung kebutuhan. Kalau ada forum yang memang pas ya kita buka. Forum karena yang pas itu yang bagaimana? Ya, yang menjadi haknya publik. Akan lebih baik itu harus ada forum tadi ya. Iya. Monggo, kalau memang forum akademi gitu ya barangkali itu. Tapi tentu saja saya beginilah. Saya ini masuk ke pekerjaan ini kan, ke tugas ini kan on mission gitu. Misinya apa sih? Jaga kepentingan negara gitu. Siapapun yang melawan kepentingan negara, ya kita hadapi gitu. Jadi bukan karena saya mendapatkan tugas atau jabatan, tidak begitu. Oke, artinya berarti harus diungkap dong berarti semuanya. Tapi kembali lihat forumnya proper atau tidak. Saya tidak ingin menjadikan gosip warung kopi. Kalau Pak Fahmi UGM bikin kegiatan, bikin seminar, kita buka. Pak Fahmi mau nggak bikin forum untuk membuka soal itu, Pak Fahmi? Oke. Nanti saya akan usulkan apa khusus untuk itu dia, untuk apa? Untuk klarifikasi tadi supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu yang penting. Baik, terima kasih. Saya sangat appreciate pada Pak Sudirman
karena integritasnya itu ya. Tapi saya ikut ngeman kalau kemudian trending topik itu menuduh Pak Sudirman bohong, itu kan saya ikut ngenes juga gitu Pak Sudirman itu loh Pak. Oke, baik. Pak Fahmi, terima kasih. Kami tunggu mungkin forumnya disampaikan kepada CNN Indonesia. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih Pak Nanti Fahmi. bukan di UGM nanti. Nggih, Pak. Siap. Terima kasih. Malam. Terakhir Ya. ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, Anda mengatakan ini bentuk pertanggungjawaban publik. Publik harus tahu. Sekarang setelah tahu lalu apa? Sebetulnya kan harus ada pembelajaran gitu ya. Nanti pada periode-periode berikutnya siapapun yang memerintah, hal-hal yang menjadi kesalahan di masa lalu jangan terulang lagi kan, gitu-gitu. Jadi seluruh proses pengambilan keputusan itu harus transparan, harus accountable gitu, harus tidak ada yang ngumpet-ngumpet kan, itu saja. Dan tadi saya mengerti keperhatianan Pak Fahmi bahwa sudah biasa itu saya dibully habis-habisan gitu, tapi harus ada yang melakukan itu. Dan kalau orang yang tahu diam saja, terus siapa yang bisa memberikan informasi pada masyarakat? Gitu. Oke, kalau misalnya sekarang soal harus terbuka, harus transparan, harus berbeda katakanlah, itu berarti termasuk mengganti kepemimpinan? Ke sana itu juga kan proses besar yang sedang kita tempuh, dan demokrasi kan mengajarkan begitu. Kalau ada yang kurang-kurang, kemudian ada tawaran lebih baik, ya terjadilah perubahan, dan itu berlaku bagi siapapun. Meskipun saya tidak bersama-sama dengan Pak Prabowo, tetap akan terjadi begitu kan. Oke, tapi sekarang kebetulan bersama Kebetulan Pak di sini, dan kebetulan calonnya hanya 2 gitu ya. Jadi ya namanya momentum sejarah kita nggak bisa mengelakkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudirman Said sudah bergabung malam ini di CNN Indonesia Prime News. Kami kembali Terima kasih, setelah Putri. jeda.